Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Mary Alsyakina dan rekan saya Tasya Yulianti. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kromatografi afinitas dengan judul Pemurnian lipase menggunakan teknik imobilisasi ion logam pada matriks zirconia agarosa. Kromatografi afinitas merupakan teknik pemisahan dan pemurnian sebagian besar molekul biologi berdasarkan susunan kimia molekul. Dasar pemisahannya yaitu pengikatan molekul protein yang mempunyai afinitas spesifik dengan ligan tertentu. Teknik ini berdasarkan interaksi yang spesifik antar material biologi, misalnya enzim substrat, enzim inhibitor, antigen antibodi, dan lainnya. IMAC memanfaatkan pengikatan ion logam secara selektif pada gugus spesifik, misalnya histidin dalam protein. Metode ini umum digunakan untuk pemurnian histidin dan protein, tetapi metode ini juga digunakan untuk pemurnian beta-galaktosidase dan yes-alkohol dehidrogenase. Keberhasilan metode ini tergantung dari strategi elusi protein target dalam metrik. Keuntungannya yaitu stabilitas ikatan logam dalam berbagai kondisi pelarut dan suhu. Tingginya logam yang terikat menunjukkan banyak protein yang terabsorpsi dan kemudahan untuk mengelusi produk dan regenerasi ligan. Dalam pemurnian penisilin akilase, CO2+ merupakan ion logam terbaik dibanding ion logam lainnya karena menghasilkan recovery lebih dari 70%. Untuk metodologi penelitian, bahan yang digunakan adalah biji wijen, sukrosa, eta, span 85, Na2CO3, imidazol, isooktan, K2HPO4, NaCl, Na2CO3, NaOH, CuSO4, metal, butanedeodiglycidyl ether, alumina, asam oleat, olive oil, folinsiyokalt, katartrat, bovin serum albumin, dan agaros. Pembuatan crude enzim, kecambah biji wijen 1 gram ditambah 5 ml 20 ml buffer mengandung 0,6 molar sukrosa dan 1 ml eta pada pH 7, kemudian dihomogenisasi selama 5 menit dan disentrifugasi selama 15 menit. Supernatan crude enzim yang digunakan sebagai sampel terdapat pada lapisan bagian tengah. Untuk analisa aktivitas enzim dilakukan dengan mengambil sebanyak 20-100 mikroliter larutan enzim, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 2 ml olive oil. Larutan diinkubasi dalam shaker water bath pada suhu 37 selama 20 menit dengan kecepatan 120 rpm. Setelah diinkubasi, supernatan dimasukkan ke dalam ice bath selama 5 menit, tujuannya untuk menghentikan reaksi. Selanjutnya, supernatan diambil lapisan minyaknya sebanyak 200 mikroliter untuk dianalisis konsentrasi asam oleat. Purifikasi enzim, kolom yang digunakan berukuran 1 cm x 30 cm sebanyak 5 kolom. Kolom diisi adsorben matriks sebanyak 2 gram dalam setiap kolom. Matriks dalam setiap kolom dicuci dengan 25 ml aquades, kemudian ditambahkan sebanyak 6 ml metal ion. Matriks dicuci kembali dengan 25 ml aquades. Pencucian dilanjutkan dengan menggunakan buffer fosfat 20 ml yang mengandung 0,5 molar NaCl sebanyak 100 ml. Selanjutnya, 1 ml crude enzim dimasukkan ke dalam setiap kolom dan dilanjutkan dengan pencucian menggunakan 15 ml buffer fosfat 20 ml yang mengandung 0,5 ml NaCl. Larutan yang keluar dari kolom ditampung dan dianalisa. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, seleksi ion logam dilakukan untuk memilih ion logam yang mempunyai kemampuan absorpsi dan selektivitas tinggi sehingga dapat menghasilkan lipase dengan kemurnian tinggi. Ion logam yang digunakan adalah Ca2+ dan Cu2+. Elusi dilakukan 3 tahap menggunakan imidazol dengan konsentrasi 2 ml untuk elusi 1, 20 ml elusi 2, dan 100 ml elusi 3 dalam buffer fosfat pH 7. Absorpsi lipase dan total protein dapat dilihat pada gambar 5. Ion logam Ca2+ dapat mengabsorpsi lipase dan total protein masing-masing sebesar 43,80% dan 85,62%. Pada ion logam Cu2+, lipase dan total protein yang terabsorpsi adalah 86,77% dan 83,36%. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Cu2+ mampu mengikat protein yang lebih spesifik daripada Ca2+. Hal ini sesuai dengan Arnold yang menyatakan bahwa histidin dalam protein terikat lebih kuat pada Cu dibanding dengan IDA yang berikatan dengan ion logam lain. Hasil elusi lipase dan protein total dapat dilihat pada gambar 6.
Pada ion logam Ca2+, lipase dan total protein yang terabsorpsi dapat diolusi masing-masing sebanyak 93,77% dan 29,66%. Pada ion logam Cu2+, 94,23%. Lipase yang terabsorpsi dapat diolusi, sedangkan total gambar 5 dan gambar 6. Pada Lu1, lipase yang terabsorpsi pada ion logam Ca2+ lebih mudah dielusi dibandingkan dengan Cu2+. Selain itu, protein pada Cu2+ lebih mudah dielusi dibandingkan dengan protein yang terikat pada Ca2+. Hal ini menunjukkan bahwa lipase terikat lemah pada Ca2+ dibandingkan dengan lipase yang terikat pada Cu2+. Elusi 1 pada ion logam Cu2+ dapat melepaskan banyak kontaminan protein pada elusi 2. Lipase yang terabsorpsi pada Cu2+ telah banyak yang terelusi, yaitu 64,13%, sehingga penggunaan Cu2+ sebagai ligan lebih menguntungkan dibanding dengan Ca2+ pada kondisi running buffer tanpa imidazol. Pada gambar 7 menunjukkan aktivitas spesifik lipase pada absorpsi dan elusi pada ion logam Ca2+ dan Cu2+. Aktivitas terabsorpsi pada ion logam Cu2+ terlihat 2 kali lebih tinggi dari Ca2+. Pada elusi 2, dengan konsentrasi imidazol 20 mmol, ion logam Cu2+ juga menghasilkan aktivitas spesifik yang tinggi, 9,73 mikro per miligram. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ion logam Cu2+ mengikat lipase lebih baik daripada Ca2+. Hal ini juga terjadi pada penelitian Vitton dan Santarelli pada pemurnian penisilin asilase. Berikut gambar 7. Selanjutnya ada seleksi ion logam pada running buffer dengan imidazol. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan imidazol pada running buffer dalam seleksi ion logam. Elusi dilakukan 2 tahap. Hal ini berdasarkan pada penelitian Minarni yang menyatakan bahwa elusi 2 tahap merupakan kondisi terbaik pada pemurnian lipase. Running buffer pada penelitian tersebut mengandung 2 mmol imidazol. Pada gambar 8 menunjukkan bahwa dengan penambahan imidazol pada running buffer, lipase dan protein total terabsorpsi pada ion logam Ca2+ masing-masing adalah 51,21% dan 82,11%. Pada ion logam Cu2+, lipase dan protein total yang terabsorpsi masing-masing sebesar 86,15 dan 77,91%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penambahan imidazol pada running buffer, lipase terabsorpsi lebih baik pada ion logam Cu2+ daripada ion logam Ca2+. Penambahan imidazol pada running buffer menyebabkan protein total yang terabsorpsi turun sebanyak 3,5-6% pada ion logam Ca2+ dan ion logam Cu2+. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan imidazol dalam running buffer dapat meningkatkan selektivitas protein terabsorpsi sehingga hanya protein yang memiliki afinitas pengikatan yang tinggi yang dapat berikatan dengan ion logam. Berikut gambar 8 dan gambar 9. Di sini gambar 9 menunjukkan bahwa pada ion logam Ca2+, 99,37% lipase yang terabsorpsi dapat dielusi, sedangkan total protein dapat dielusi sebanyak 21,28%. Pada ion logam Cu2+, lipase dan total protein yang dapat dielusi masing-masing adalah 97,43% dan 33,15%. Pada elusi 1, lipase yang terikat pada ion logam Cu2+ lebih mudah untuk dilepas dibandingkan dengan Ca2+. Hal ini menunjukkan bahwa lipase yang terikat pada ion logam Ca2+ mudah untuk dilepas dengan konsentrasi imidazol rendah. Pada elusi 2, aktivitas terelusi rendah, sedangkan protein total terelusi sebesar 18,07%. Hal ini menunjukkan dengan ion logam Cu2+ sebagai ligan. Pada elusi 1, sebagian lipase sudah dapat terelusi, sedangkan elusi 2 akan melepas lipase serta sebagian kontaminan yang terikat kuat. Pada gambar 10, menunjukkan aktivitas spesifik dari lipase dan yang diabsorpsi oleh Ca2+ dan Cu2+ pada penambahan imidazol dalam running buffer. Dari gambar dapat dilihat bahwa ion logam Cu2+ mempunyai aktivitas spesifik yang lebih baik dari ion logam Ca2+. Hal ini ditunjukkan dengan aktivitas spesifik terabsorpsi dan elusi 1 pada Cu2+ yang lebih tinggi 2 kali lipat dari Ca2+. Penambahan imidazol dalam running buffer berpengaruh terhadap hasil pemurnian. Pada ion logam Cu2+, penambahan imidazol dalam running buffer tidak berpengaruh terhadap lipase terabsorpsi, tetapi protein total menurun, sehingga aktivitas spesifik meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian Clement dan Chase yang menyatakan bahwa penambahan imidazol pada running buffer 6 mmol dapat mencegah terjadinya pengikatan kontaminan protein sehingga meningkatkan aktivitas spesifik dan faktor purifikasi. Berikut gambar 10 dan gambar 11. Optimasi imidazol dalam running buffer dilakukan dengan penambahan berbagai konsentrasi imidazol. Dalam running buffer, ion logam yang digunakan adalah Cu2+ karena berdasarkan penelitian ini, ion logam Cu2+ dapat mengikat lipase lebih baik dari Ca2+.
Dalam penelitian ini digunakan elusi 2 tahap, elusi 1 dengan menggunakan buffer fosfat yang berfungsi untuk melepas kontaminan protein sehingga diharapkan sebagian besar kontaminan protein yang mempunyai afinitas pengikatan rendah akan terelusi. Elusi 2 dengan buffer fosfat pH 7 yang mengandung 0,5 molar NaCl 10 mmol imidazol. Dari gambar 11 dapat dilihat bahwa lipase terabsorpsi pada running buffer dengan konsentrasi imidazol 0 mmol, 2 mmol, 4 mmol, dan 6 mmol adalah sebesar 86,77%, 79,06%, 89,74%, dan 94,76%. Sedangkan protein total yang terabsorpsi adalah sebesar 83,36%, 47,42%, 70,55%, dan 47,27%. Dari hasil optimasi elusi, maka running buffer yang mengandung 2 mmol imidazol dipilih sebagai kondisi optimum karena enzim yang terikat lebih mudah untuk dielusi dan menghasilkan enzim dengan aktivitas spesifik yang tinggi. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa lipase belum terabsorpsi secara sempurna karena sebagian besar enzim yang terabsorpsi belum terelusi. Kesimpulannya, kapasitas absorpsi dari Cu2+ amobil dalam mengikat lipase adalah 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Ca2+. Penambahan imidazol pada running buffer dapat meningkatkan selektivitas adsorben dalam mengikat protein. Kondisi optimum pemurnian enzim lipase adalah penggunaan Cu2+ sebagai ligan dan running buffer yang mengandung 2 mmol imidazol pada pH 7.